Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laurina Rahmadania dengan NIM 203120 dari jurusan Pendidikan Luar Biasa. Saya dari kelompok 4 akan menjelaskan materi mengenai administrasi sarana dan prasarana tentang pengertian proses administrasi sarana dan prasarana dan peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana. Apa sih yang dimaksud dengan administrasi sarana dan prasarana itu? Menurut Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007, sarana adalah perlengkapan pembelajaran yang dapat dipindah-pindah, sedangkan prasarana adalah fasilitas dasar untuk menjalankan fungsi sekolah atau madrasah. Sarana pendidikan antara lain meja, kursi, serta alat-alat media pembelajaran. Sedangkan yang termasuk prasarana antara lain seperti gedung, ruang kelas, halaman, taman, lapangan, jalan menuju sekolah, dan lain-lain. Sarana dan prasarana organisasi merupakan milik atau kekayaan organisasi, maka perlu adanya kegiatan pengamanan yang kuat, mencakup pengamanan sejak perencanaan kebutuhan, penentuan kebutuhan, pengadaan, penyimpanan dan pergudangan, pemeliharaan, penghapusan, inventarisasi, dan penghapusan. Selanjutnya, batasan pengertian dan ruang lingkup kegiatan manajemen logistik atau administrasi sarana dan prasarana tersebut dapat sebagai berikut. Yang pertama, kegiatan manajerial, seperti perencanaan, pengorganisasian, dan pengawasan. Yang kedua, kegiatan operasional yang meliputi pengadaan, pencatatan atau inventarisasi, penggudangan, pendistribusian, pemeliharaan, dan penghapusan. Yang ketiga, objek, meliputi sarana dan prasarana, perbekalan logistik, barang material, peralatan, perlengkapan sarana prasarana atau segala sesuatu benda yang berwujud dan dapat diperlakukan secara fisik atau tangible, baik yang dipergunakan untuk kegiatan pokok maupun kegiatan penunjang atau administrasi. Yang keempat, tujuan, yaitu mendukung efektivitas dan efisiensi dalam setiap upaya pencapaian tujuan organisasi. Fungsi manajemen dalam penyelenggaraan sarana dan prasarana yang perlu memperoleh perhatian, yaitu ialah yang pertama, fungsi perencanaan, yang kedua, fungsi kebutuhan dan fungsi penganggaran, yang ketiga, fungsi pengadaan, keempat, fungsi penyaluran, kelima, fungsi penggudangan, keenam, fungsi penyaluran, ketujuh, fungsi inventarisasi, kedelapan, fungsi penghapusan. Nah, bagaimanakah proses administrasi sarana dan prasarana itu? Proses administrasi sarana dan prasarana itu meliputi perencanaan, pengadaan, inventarisasi, penyaluran, pemanfaatan dan pemeliharaan, penghapusan, dan pengawasan. Yang pertama, itu ada perencanaan pengadaan barang. Menurut Friedman dan kawan-kawan tahun 1952 mengatakan bahwa perencanaan atau rencana adalah pengeterapan secara sistematik daripada pengetahuan yang tepat guna untuk mengontrol dan menentukan arah kecenderungan perubahan menuju kepada tujuan yang telah ditetapkan. Dari definisi tersebut tersirat dua fungsi pokok dari perencanaan. Suatu rencana atau perencanaan dapat digunakan untuk mengontrol setiap langkah kegiatan pembelajaran. Bila terpaksa terjadi hambatan atau kendala, maka demi tetap tercapainya tujuan yang telah ditetapkan, maka rencana perencanaan dapat digunakan untuk memberi arah perubahan seperlunya. Untuk mengadakan perencanaan kebutuhan alat pelajaran dapat dilakukan melalui tahap-tahap sebagai berikut. Mengadakan analisis terhadap materi pelajaran mana yang membutuhkan alat atau media dalam penyampaiannya. Apabila kebutuhan yang diajukan ternyata melampaui kemampuan daya beli atau daya pembuatan, harus diadakan seleksi menurut skala prioritas terhadap alat-alat yang mendesak pengadaannya. Mengadakan inventarisasi terhadap alat atau media yang telah ada. Mengadakan seleksi terhadap alat pengajaran atau media yang masih dapat dimanfaatkan. Mencari dana atau bila belum ada, menunjuk seseorang atau bagian perbekalan untuk melaksanakan pengadaan alat. Dalam merencanakan pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dengan membedakan atas barang bergerak dan barang tidak bergerak adalah sebagai berikut. Yang pertama, perencanaan pengadaan barang-barang bergerak, barang-barang habis pakai, barang-barang tak habis pakai. Yang kedua, perencanaan pengadaan barang-barang tidak bergerak. Kedua, pengadaan barang. Pengadaan merupakan segala kegiatan untuk menyediakan semua keperluan barang, jasa, atau benda bagi keperluan pelaksanaan tugas.
Sejalan dengan pembicaraan di depan, maka pengadaan sarana dan prasarana pendidikan dilakukan sebagai berikut. Pertama, pengadaan tanah. Untuk pengadaan tanah dapat dilaksanakan dengan cara membeli, menerima hibah, menerima hak pakai atau tukar. Kedua, pengadaan bangunan. Untuk pengadaan bangunan ini dapat dilaksanakan dengan membangun, mendirikan bangunan baru, membeli, menyewa, menerima hibah atau menukar, atau pada prinsipnya sama dengan pengadaan tanah. Ketiga, pengadaan perabot. Cara pengadaan perabot dapat dilaksanakan dengan membeli, membuat sendiri atau menerima bantuan atau sumbangan yang meliputi pertama, pengadaan kendaraan atau alat transportasi. Yang dimaksud dengan kendaraan adalah alat angkut orang atau barang untuk di darat, di air, dan di udara, khusus untuk sekolah hanya kendaraan darat dan air. Yang kedua, pengadaan sarana pendidikan, alat-alat kantor dan alat tulis kantor atau ATK, sarana pendidikan alat pelajaran, alat peraga, media dan alat praktikum dan alat tulis kantor dapat diadakan sesuai ketentuan yang berlaku, yaitu untuk jumlah besar tertentu melalui lelang dengan tender rekanan. Ketiga, inventaris. Inventarisasi berasal dari kata inventaris yang berarti daftar barang-barang, bahan, dan sebagainya. Jadi, inventarisasi merupakan kegiatan untuk mencatat dan menyusun daftar barang-barang, bahan yang ada secara teratur menurut ketentuan yang berlaku. Inventarisasi ini dilakukan dalam rangka usaha penyempurnaan pengurusan dan pengawasan yang efektif terhadap barang-barang milik negara atau swasta. Inventarisasi juga memberikan masukan atau input yang sangat berharga atau berguna bagi efektivitas pengelolaan sarana dan prasarana seperti perencanaan, analisis kebutuhan, pengadaan, penyimpanan, penyaluran, pemeliharaan, rehabilitas, dan penghapusan. Secara khusus, inventarisasi dilakukan dengan tujuan-tujuan sebagai berikut. Pertama, untuk menjaga dan menciptakan tertib administrasi sarana dan prasarana yang dimiliki suatu sekolah. Kedua, untuk menghemat keuangan sekolah, baik dalam pengadaan maupun untuk pemeliharaan dan penghapusan sarana dan prasarana sekolah. Ketiga, sebagai bahan atau pedoman untuk menghitung kekayaan suatu sekolah dalam sekolah material yang dapat dinilai dengan uang. Keempat, untuk memudahkan pengawasan dan pengendalian sarana dan prasarana uang dimiliki oleh suatu sekolah. Keempat, penyaluran. Penyaluran merupakan kegiatan yang menyangkut pemindahan barang dan tanggung jawab dari instansi atau pemegang yang satu kepada instansi atau pemegang yang lain dalam lingkungan yang sempit, seperti di lingkungan sekolah atau fakultas. Maka kegiatan penyaluran ini dapat berwujud pendistribusian atau kegiatan membagi atau mengeluarkan barang sesuai kebutuhan guru atau dosen atau seksi bagian dalam instansi atau sekolah atau fakultas tersebut untuk keperluan kegiatan belajar mengajar serta perkantoran. Kelima, pemanfaatan dan pemeliharaan. Agar setiap barang yang kita miliki senantiasa dapat berfungsi dan digunakan dengan lancar tanpa banyak menimbulkan gangguan atau hambatan, maka barang-barang tersebut perlu dirawat secara baik dan kontinu untuk menghindarkan adanya unsur-unsur kegiatan pemeliharaan dapat dilakukan menurut ukuran waktu dan menurut ukuran keadaan barang. Pemeliharaan menurut ukuran waktu dapat dilakukan setiap hari. Tujuannya dalam pemeliharaan sarana dan prasarana pendidikan ini adalah sebagai berikut. Pertama, untuk mengoptimalkan usia pakai peralatan. Yang kedua, untuk menjamin kesiapan operasional peralatan untuk mendukung kelancaran pekerjaan sehingga diperoleh hasil yang optimal. Ketiga, untuk menjamin ketersediaan peralatan yang diperlukan melalui pengecekan secara rutin dan teratur. Keempat, untuk menjamin keselamatan orang atau siswa yang menggunakan alat tersebut. Keenam, penghapusan. Proses kegiatan yang bertujuan menghilangkan atau mengeluarkan barang-barang milik negara dari daftar inventaris negara berdasarkan peraturan perundang-undangan itu disebut dengan penghapusan. Penghapusan ini sebagai salah satu fungsi administrasi sarana pendidikan yang memiliki arti mencegah atau sekurang-kurangnya membatasi kerugian atau pemborosan biaya.
yang bertujuan untuk keperluan pemeliharaan perbaikan. Yang selanjutnya itu meringankan beban kerja dan tanggung jawab pelaksanaan inventaris, membebaskan satuan organisasi yaitu dari pengurusan dan pertanggung jawab inventaris yang tidak produktif lagi. Lalu membebaskan ruangan atau perkarangan kantor yaitu dari penumpukan barang-barang yang tidak dipergunakan lagi. Kemudian pelaksanaan penghapusan ini tiap instansi dari pusat sampai daerah pada tiap permulaan tahun anggaran dilakukan oleh panitia penelitian penghapusan barang inventaris dengan keputusan unit utama masing-masing itu terdiri sekurang-kurangnya 3 orang yang mewakili unsur keuangan, perlengkapan dan bidang teknis dan bertugas untuk meneliti, menilai barang-barang yang ada dan perlu dihapuskan, membuat berita acara, melaksanakan penghapusan sampai melelang atau memusnahkan barang-barang tersebut. Adapun syarat-syarat dari penghapusan yaitu barang-barang inventaris yang dapat dipertimbangkan untuk dihapus memenuhi salah satu syarat di bawah ini, yaitu dalam keadaan rusak berat sehingga tidak dapat diperbaiki atau dipergunakan lagi. Yang kedua, perbaikan terhadap barang tersebut akan menelan biaya yang besar sekali sehingga akan merupakan pemborosan uang negara. Yang ketiga, secara teknis dan ekonomis kegunaannya tidak seimbang lagi dengan besarnya biaya pemeliharaan tidak mutakhir lagi sehingga tidak sesuai lagi dengan kebutuhan masa kini. Yang keempat, hilang akibat susut di luar kekuasaan pengurus barang, misalnya barang kimia. Kemudian yang kelima, musnah akibat bencana alam, seperti gempa bumi, banjir, dan sebagainya. Keenam, merupakan kelebihan persediaan, sehingga bila makin lama disimpan akan makin merugi karena rusak. Ketujuh, hilang akibat pencurian atau perampokan, diselewengkan, dan sebagainya. Kedelapan, hewan atau ternak dan tanaman yang mati itu akan cacat. Jenis-jenis penghapusan dalam pelaksanaan. Penghapusan itu dikenal 2 jenis cara penghapusan, yaitu pertama, menghapus dengan menjual barang-barang melalui kantor lelang negara. Kedua, pemusnahan terhadap barang-barang yang diusulkan yang bertujuan untuk dihapus sesuai surat keputusan untuk harus dimusnahkan. Ketujuh, pengawasan. Seluruh kegiatan administrasi sarana dan prasarana pendidikan tidak bisa berjalan sendiri tanpa dikendalikan dan diawasi. Artinya, setiap kegiatan masing-masing akan dimonitoring setiap saat oleh pimpinan organisasi serta diperhatikan kerjasamanya satu sama lain. Nah, setelah kita mengetahui pengertian proses administrasi sarana dan prasarana, kemudian bagaimanakah peran guru dalam administrasi sarana dan prasarana? Kebijakan pemerintah tentang pengelolaan sarana dan prasarana sekolah tertuang di dalam UU nomor 20 tahun 2003 tentang Sisdiknas pasal 45 ayat 1, yaitu setiap satuan pendidikan formal dan non-formal menyediakan sarana dan prasarana yang memenuhi keperluan pendidikan sesuai dengan pertumbuhan dan perkembangan potensi fisik, kecerdasan intelektual, sosial, emosional, dan kejiwaan peserta didik. Adapun peran guru dalam administrasi sarana prasarana sekolah, yaitu pertama, terlibat dalam perencanaan pengadaan alat bantu pengajaran. Kedua, terlibat dalam pemanfaatan dan pemeliharaan alat bantu pengajaran yang digunakan guru. Ketiga, pengawasan dalam penggunaan alat praktek oleh siswa. Sarana dan prasarana pendidikan merupakan salah satu sumber daya yang penting dan utama dalam menunjang proses pembelajaran di sekolah. Untuk itu,
perlu dilakukan peningkatan dalam pendayagunaan dan pengelolaannya agar tujuan yang diharapkan dapat tercapai. Pengelolaan sarana prasarana sekolah yang baik akan dapat meningkatkan kualitas pendidikan. Manajemen sarana prasarana pendidikan meliputi perencanaan, pengadaan, pemeliharaan, inventarisasi, dan penghapusan sarana prasarana di sekolah. Seiring dengan otonomi daerah, sekolah dituntut memiliki kemandirian untuk mengatur dan mengurus kepentingan sekolah menurut kebutuhan dan kemampuan sendiri dengan tetap mengacu pada peraturan dan perundang-undangan pendidikan nasional. Baiklah, sekian penjelasan materi dari saya. Semoga materi yang saya sampaikan bisa bermanfaat ya. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.